Tutorial trim, cut, split di InShot. Oke, kita buka InShotnya, kita pilih video, kita pilih new. Nah, kita ambil 2 klip. Di sini kita akan mencoba melakukan trim, cut, dan split. Itu bedanya apa aja? Tadi sudah lihat contoh. Nah, ini kok bisa sih gonta-ganti terus, kadang orang satu, kadang orang dua, terus bolak-balik gitu. Nah, ini kita mainnya di split dan pindah-pindahin scene. Kalau diklik nih ya, saya klik 1 kali, itu ada 2 klip 1 dan klip 2. Klip 1 jilbab hitam, klip 2 jilbab biru ya. Nah, setelah kita klik klip 1, di sini muncul tab tools gitu, jadi bisa macam-macam. Yang pertama ini suara, bisa kita habisin suaranya jadi suara orangnya nggak kedengeran. Nah, kita bisa insert dubbingan suara kita, atau kita bisa insert musik. Nah, tapi di sini kan kita tetap mau munculin suara orangnya. Kemudian di sini ada trim, ini buat potong-potong, speed, rotate, flip, copy, delete. Saya dari belakang ya, delete pasti udah menghapus klip, jadi otomatis klip ini dihapus. Copy, klip ini jadi 2. Nah, gitu ya. Delete, saya hapus lagi. Nah, tuh. Kemudian flip ini orientasi orangnya berubah tuh ya. Kalau tadinya wah salah ngadep nih, kita rubah aja, tapi tulisan di atasnya otomatis berubah ya. Jadi kalau tidak ada efek tulisan maka nggak apa-apa. Kemudian rotate itu dia buat kalau salah masih bisa kita putar-putar per klip ya. Jadi kalau misalnya ada satu bagian ya, klipnya dipotong aja dulu gitu, baru kita putar-putar. Speed, tadi ada yang tanya, Kak kok melambat, kok mencepat. Nih, kalau mau cepet gini, kalau mau lambat gini, kita di 0 ya, 1.0. Nah, sesuai dengan konten saya. Kalau kita cepetin, suaranya gimana ya kira-kira? Ya, saya itu kan belakangan ini sering share tentang inspirasi rumah minimalis. Nah, menurut Mbak Mia nih, desain apa saja yang bisa dikasihkan rumah minimalis seperti itu? Nah, tapi saya yang akan saya memang bedanya dengan itu seorang itu. Jadi aneh ya. Coba kita lambatin. Ya, so speed ini untuk mengatur. Speed ini sebenarnya untuk mengatur jika kita membuat animasi atau kita mau efek orang gerak cepet tapi nggak ada suaranya. Jadi kalau mau bikin gerakan cepet, suaranya matiin dulu, speednya tinggiin. Jadi proses yang dilakukan tuh dipercepat. Oke, terus kita akan ke trim. Nah, ini trim, kita mau potong-potong. Trim itu untuk memotong depan dan akhir ya. Jadi kalau misalnya cuma mau potong sedikit ujungnya, kan kadang kita dalam persiapan syuting itu kan masih persiapan. Nah, biasanya kita motong sedikit. Kalau cut itu, nah misalnya saya cut kayak begini, hasilnya tuh yang tengah tadi hilang ya, cuma dapat klip ini. Saya insert lagi ya yang tadi. Jadi saya jarang menggunakan cut, saya lebih banyak menggunakan split sama trim. Jadi kalau mau potong-potong saya pakai split. Oke, nah ini lah kok di belakang gitu kan, tinggal tahan lalu pindahin gitu ya. Ini udah semua tutorial dasarnya. Kemudian kita mulai nge-split. Kita dengerin dulu dialognya. Nah, sesuai dengan konten saya itu kan belakangan ini sering share tentang inspirasi rumah minimalis. Nah, menurut Mbak Mia nih, desain apa saja
yang bisa diaplikasikan di rumah minimalis seperti itu. Nah, minimalis seperti itu. Nah, kita stop, itu ada garis putih ya. Tuh di situ. Kita tarik nih 4. Ini kan detiknya tadi 14.9 ya. Sorry. Ini kita harus klik split dulu. Nah, tadi menitnya di 14.9. Nah, kita bawa tuh. Sudah di 14.9 ya. Kita centang. Nah, ya kan? Dia akan kepotong tuh. Jadi 2. Di detik 14.9. Kemudian kita cek klip keduanya. Kita klik split lagi. Nah, saya tertarik dengan Skandinavian karena rumah saya pun memang bergayanya Skandinavian plus monokrom. Jadi itu warna-warna itulah, warna hitam, putih, abu-abu, terus sama kayu-kayuan dan hijaunya dari tanaman. Nah, dia berhenti lagi ngomong di 13 detik 13.7 ya, tuh. Kita bawa lagi ke 13.7. Lalu kita split lagi. Kita dengerin klip ketiga. Nah, untuk ciri-cirinya, gaya rumah Skandinavian ini apa sih, Mbak? Terus asalnya tuh Skandinavian dari mana gitu. Nah, itu udah ada 3 klip ya. Sekarang kita orang kedua. Kita cek lagi, kita mau potong-potong lagi biar mereka itu kan tanya jawab ya. Jadi kita harus bisa mengakalin gimana cara supaya itu terjadi kayak interview. Padahal mereka itu tidak dalam satu lokasi. Jadi yang satu di mana, yang satu di mana lagi. Tapi kita akan membuat video itu seolah-olah mereka melakukan interview langsung berhadapan. Nah, desain yang cocok untuk rumah minimalis ini adalah Skandinavian. Karena apa? Skandinavian ini selain stylenya simple, lebih ke clean ya. Nah, dia itu nggak ribet, jadi nggak terlalu banyak ukiran. Nah, ini yang mendominasi desain yang ada di Indonesia sekarang. Nah, ini dia berhenti di 20.1. Jadi kita bawa si garis hijau ini ke 20.1. Oke. Lalu kita split. Kita cek yang terakhir. Skandinavian ini berasal dari Eropa ya. Nah, kita cek klipnya si yang orang pertama, dia ngomong apa. Nah, sesuai dengan konten saya itu kan belakangan ini sering share tentang inspirasi rumah minimalis. Nah, menurut Mbak Mia nih, desain apa saja yang bisa diaplikasikan? Oke, dia nanya desain apa saja. Masukin yang tadi orang kedua ngomong. Tahan klipnya, geser menjadi posisi nomor 2. Lalu klip ketiga. Nah, saya tertarik dengan Skandinavian karena rumah saya pun memang Oke, sudah cocok. Kemudian yang tadi klip orang kedua terakhir, tarik lagi, tahan, tarik menjadi klip keempat. Oke. Lalu di sini kalau di InShot Pro, kalau di InShot gratisan belum ada. Tapi kalau di InShot Pro ini ada transisi ya. Kita bisa klik. Kita bisa kasih efek-efek transisi. Saya mau pakai ini aja ya. Udah bagus. Efek transisinya macam-macam. Ini ada efek di rumah minimalis hantu. seperti Desain yang cocok Kayak untuk gitu. di rumah minimalis. desain yang cocok untuk Nah. rumah Kayak gitu. Yang ini bisa ditambahin efek ada di hantu. Indonesia sekarang. Saya tertarik dengan Ini bisa ditambahin efek. dan hijaunya dari tanah Skandinavian ini, dan hijaunya dari tanah Skandinavian ini, dan hijaunya dari tanah Skandinavian ini, dan hijaunya dari tanah Skandinavian ini dan Nah, banyak ya efeknya. dari Eropa ya. nah untuk ciri-cirinya Dari Eropa ya. nah untuk ciri-cirinya Dari Eropa ya. nah untuk ciri-ciri Tuh. gaya rumah Skandinavian itu terus Jadi deh. Oke. Ini apa namanya? Tips trim, cut, dan split ya, tapi lebih banyak main di split.
Kemudian saya kasih satu tips lagi. Kita mau insert satu. Oke, ini saya mau insert video. Ya, saya insert. Wow, ternyata videonya itu ini apa namanya, portrait, tapi karena ini layoutnya landscape. Gimana ini caranya, ya kan? Kita kalau ke canvas, no frame, dia akan ambil kanvas aslinya. Tapi kalau kita pilih ini, maka gambar ini akan menjadi seperti ini. Cara mengakali, kita bisa dengan cropping dulu. Gepeng ya, nggak lucu ya. Kita bisa dengan cropping misalnya seperti ini atau seperti ini, yang agak nempel dikit. Nah, lebih jelas kan? Terus yang putih-putihnya diganti apa? Keseringan orang itu salah kaprah. Mereka pada saat pada saat menaruh background putih itu, mereka seringnya naruh gini. Ini tuh sangat mengganggu banget di pandangan, ada burem-buremnya orang. Mending kalau kayak begini cakep. Lah ini begini. Kan nggak secara estetik nggak enak ngeliatnya. Saya kasih tips, jadiin hitam aja. Kalau putih dia masih cenderung gimana ya, kurang nonjol videonya. Tapi kalau hitam itu dia lebih nonjol si video. Kalau warna-warni terlalu rame, udah hitam aja. Oke, teman-teman udah tahu ya. Nanti kalau sampai terjadi ada video portrait, maka harus seperti ini jadinya. Ya, ilmunya sudah dikasih. Oke, terima kasih.